Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Kali ini saya akan coba presentasikan tentang analisis modus tindak tutur pada novel Ketika Cinta Bertasbih 1 karya Habibur Rahman Asyirazi. Langsung saja tanpa membuang waktu, tindak tutur merupakan analisis pragmatik yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek pemakaian aktualnya. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam tindak tutur meliputi pengertian tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur, pendayagunaan konteks dalam tindak tutur, serta strategi kelangsungan dan ketidaklangsungan tindak tutur. Namun dalam presentasi kali ini saya hanya akan membahas terkait strategi kelangsungan dan ketidaklangsungan tindak tutur. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Hamdani tahun 2011 halaman 18. Langsung saja ke pembahasan. Di sini ada modus tindak tutur langsung. Modus langsung, yakni modus tuturan yang mencerminkan kesesuaian antara tuturan dengan tindakan yang diharapkan. Misalnya tuturan deklaratif untuk menginformasikan sesuatu, tuturan interogatif untuk bertanya, dan tuturan imperatif untuk memerintah, mengajak, atau memohon. Di sini ada contoh yang saya tidak bisa bacakan secara keseluruhan, tapi saya akan mengutip beberapa yang pentingnya saja. Azam di sini bertanya, tugas untuk saya. Kemudian Eliana menjawab, iya. Iya dariku. Dari berbagai kutipan-kutipan ini yang telah saya bacakan, oh iya, ada yang terlewat. Tugas ini penting, tugas untuk terakhir untuk malam ini. Berdasarkan kutipan-kutipan yang telah saya bacakan, terdapat kalimat yang bermakna langsung yang mengandung kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. Pada kalimat deklaratif diungkapkan oleh Eliana yang menjawab pertanyaan Azam bahwa dia memberikan tugas untuk Azam sebagai mitra tutur. Sementara kalimat interogatif diutarakan oleh Azam yang menanyakan terkait tugasnya. Kalimat imperatif diungkapkan oleh Eliana yang menyuruh Azam untuk membantunya. Kemudian modus tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur tidak langsung biasanya tidak dapat dijawab secara langsung, tetapi harus dilaksanakan maksud yang terimplikasi di dalamnya. Di dalam makalah ini, saya telah mengutip beberapa kutipan. Di sini ada kutipan, sebentar, apa tidak sebaiknya Mbak sholat dulu kalau belum sholat? Di sini Azam bertanya bahwa Eliana sudah sholat apa belum, dan secara tidak langsung dia menyuruh Eliana untuk sholat. Jadi dalam kata lain, ini adalah modus tindak tutur yang tidak langsung karena mengutarakan pertanyaan untuk memerintah. Kemudian modus literal, yakni modus tuturan yang mencerminkan kesesuaian makna literal dengan tindakan yang diharapkan. Contohnya ada pada kutipan ketika Azam menjawab pertanyaan dari Eliana yang bertanya, "Hayo, Mas Khairul melamun ya?" Kemudian dia menjawab, tidak, saya hanya takjub dengan suasana malam kota ini. Dan saya bertanya kapan bisa memiliki mobil semewah ini dan mengendarainya bersama istri di kota ini. Dari kutipan yang telah saya bacakan, dapat dikatakan yang diungkapkan oleh Azam selaku mitra tutur adalah tindak tutur yang literal karena sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, modus tidak literal, yakni modus tuturan yang mencerminkan ketidaksamaan makna literal dengan tuturan dengan tindakan yang diharapkan. Contohnya,
Di sini Eliana bertanya tentang apakah dia seorang gadis yang cantik, kemudian Azam menjawab tidak. Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat jawaban Azam yang mengatakan tidak, yang bermaksud bahwa Eliana itu tidak cantik, padahal sebenarnya Eliana itu adalah gadis yang cantik. Hanya saja Azam tidak mau jujur, sehingga tindak tutur ini dapat dikatakan sebagai tindak tutur tidak literal, karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian modus langsung literal, yakni modus yang mencerminkan kesamaan bentuk dan makna literal tuturan dengan tindakan yang diharapkan. Misalnya tuturan deklaratif untuk memberitahukan sesuatu. Di sini ada kutipan antara Pak Junaidi dan Pak Alam, tapi saya hanya akan membacakan dari Pak Junaidi saja. Wah, sungguh tidak rugi aku berkunjung ke Mesir menjemput teman lama. Sungguh aku sangat merasa terhormat menerima surprise ini. Dari kutipan tersebut dapat dikatakan ada tuturan langsung literal yang diungkapkan oleh Pak Junaidi sebagai mitra tutur atas kebahagiaannya karena tidak sia-sia Pak Junaidi melakukan kunjungan ke Mesir untuk menjumpai kawan lamanya. Kemudian modus tidak langsung literal, yakni modus tuturan yang dituturkan dengan bentuk yang tidak sesuai dengan tindakan yang diharapkan, tetapi antara makna literal dengan tindakan yang diharapkan terdapat kesamaan. Di sini ada dialog antara Ustaz Mujab dengan Azam. Di sini ada nasihat dari Ustaz Mujab untuk Azam, tapi menikah tidak cukup dengan firasat, Rul. Jujur, Rul, aku sangat kaget dengan standarmu ini. Kemudian Ustaz Mujab membukakan tentang Ana, Altofonisa yang dilamar Azam. Di sini Ustaz Mujab berkata, kalau ingin memiliki istri seperti dia, cobalah kau menstandarkan dirimu dulu seperti dia. Berdasarkan kutipan ini, terdapat tindak tutur tidak langsung literal yang diungkapkan oleh Ustaz Mujab kepada Azam, yaitu Ustaz Mujab memberi nasihat agar memperbaiki diri dan sekaligus menyatakan secara tidak langsung bahwa Azam tidak bisa menikahi Ana Altofinisa. Selanjutnya modus langsung tidak literal, yakni modus yang diungkapkan dengan bentuk tuturan yang sesuai dengan tindakan yang diharapkan, tetapi makna literal tuturan tidak sesuai dengan tindakan yang diharapkan. Di sini terdapat kutipan saat Azam hendak pulang ke Indonesia saat naik mobil yang mengantarkannya menuju bandara. Azam berkata, karena semua diam dan tidak ada yang berani, aku tidak ingin dikatakan dalam mobil ini tidak ada lelaki sejati. Oke, deal. Sampaikan pada adikmu bahwa aku melamarnya, aku mencintainya. Pada kutipan ini, Azam menyatakan bahwa dia sedang melamar Cut Mala, adik dari Fadil. Tapi sebenarnya dia hanya ingin membuat Hafiz cemburu dan dengan tujuan agar Hafiz mau menyatakan cintanya kepada Cut Mala melalui Fadil. Jadi dapat dikatakan tuturan yang diutarakan Azam sebagai penutur adalah tindak tutur yang langsung tidak literal. Selanjutnya, modus tidak langsung tidak literal. Modus tidak langsung tidak literal, yakni modus yang diungkapkan dengan bentuk dan makna tidak literal yang tidak sesuai dengan tindakan yang diharapkan. Seperti pada kutipan yang diutarakan oleh Sarah kepada Furqon, yang menyatakan bahwa dia kecewa dan dia berkata, suatu saat nanti Anda akan sangat menyesal. Dengan kata lain, Sarah bermaksud mendoakan Furqon agar bernasib sial, bukan hanya menyesal saja. Kutipan ini dalam makna tidak sesuai dengan kehendak, juga secara tidak langsung Sarah menginginkan ada pembalasan bagi Furqon yang menolak undangan makan malamnya. Kemudian kesimpulannya, terdapat pembahasan yang dapat ditarik menjadi kesimpulan, yaitu terdapat strategi tindak tutur yang telah dianalisis, yaitu tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal, tindak tutur tidak literal, tindak tutur langsung tidak literal, tindak tutur langsung literal,
tindak tutur langsung tidak literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur tidak langsung tidak literal. Sekian pemaparan materi dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar, juga ingin memberikan saran silahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya dapat update terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.